Hai guys, ada bersama The Boy. Dian Sandi ini harus terus kita up guys. Soalnya dia itu adalah versi banyak orang yang terpengaruh oleh pemberitaan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dia dulunya sempat meragukan bahwa ijazah Jokowi memang palsu karena pemberitaannya itu sangat masif. Tapi dia menyelami, turun langsung, menyelidiki, bertanya, akhirnya sampailah dia di titik satu kesimpulan, enggak kok, bahwa ijazah Jokowi itu asli. Dan dia akan menghadapi tuntutan dari tim orang-orang sana, pemburu ijazah, hanya karena mereka takut masuk penjara sendirian. Kita bahas nih, dia reaksinya. Dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi pendekatan sejarahnya dulu, agar memudahkan saya nanti untuk menjawab sebenarnya kenapa saya mengatakan bahwa apa yang saya posting waktu itu pada tanggal 1 April dengan keyakinan bahwa itu adalah asli. Pendekatan sejarah ini kan menurut saya itu sangat penting. Sejarah itu penting. Yang diungkap oleh beberapa pakar belakangan ini justru adalah pendekatan teknologi. Betul. Pendekatan sains, software dan lain sebagainya, ilmu-ilmu kekinian. Sampai pada satu titik sebelum tanggal 1 April itu saya banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman. Kebetulan saya adalah politisi PSI, kebetulan juga saya dari tahun 2014 adalah ya kita sebut saja pendukung Pak Jokowi gitu. Mantap, jadi sama Bang. agak lekat gitu dengan pertanyaan itu. Ketika disuguhkan pertanyaan dengan basis-basis teknologi seperti hasil-hasil software itu, saya pun kebingungan menjawab. Kenapa ya sampai bisa terjadi seperti ini gitu. Bahkan di titik tertentu pada saat itu saya sempat juga meragukan. Dalam arti karena kan saya juga tidak berinteraksi dengan Pak Jokowi. Apakah ini asli atau palsu? Saya tentu tidak bisa menjawab itu. Lah barulah saya masuk kemudian, karena saya tidak expert di bidang teknologi itu, saya coba masuk dalam pendekatan sejarahnya. Nah, kalau kita berbicara pendekatan sejarah, di situ kan ada pendekatan sosiologis, antropologis, bahkan multi approach dia secara keilmuan. Saya hubungi satu orang yang kebetulan pada saat itu saya pernah menjadi staf khusus di Provinsi NTB waktu tahun 2018 tahun 2023. Di situ ada satu orang namanya Pak Andi Paramria yang pernah saya sampaikan juga di diskursus net itu. Beliau dulu satu angkatan dengan Pak Jokowi di tahun 2018 ke 2023 itu saya memang agak intens ketemu. Ini karena pekerjaan saya. Beliau dengan kebanggaan itu menceritakan bahwa beliau pernah berkuliah dengan Pak Jokowi. Itu dasar saya untuk mencari tahu kemudian sebenarnya apa saja yang harus saya butuhkan untuk dapat membuktikan atau setidaknya untuk diri saya sendiri dulu untuk bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ini benar berkuliah atau wisuda di UGM. Kan harus dari diri sendiri dulu, Mas. Dari sendiri dulu. Sebelum kita dapat membuktikan ke orang lain gitu. Betul. Nah, beliau kirimkanlah saya dokumen-dokumen foto pada saat itu ketika beliau berkuliah, dan banyak juga dokumen-dokumen lain yang belum ditampilkan di sosial media, baik itu yang beredar di sosial media secara umum maupun oleh orang-orangnya Pak Jokowi. Mas saya alumni yang bersamaan kuliahnya dengan Pak Jokowi. Itu pada saat itu peristiwanya. Lalu kemudian kita harus menyepakati dulu satu tahap di mana kita bisa memperlebar diskursus kita tentang ini. Ada satu yang harus kita sepakati dulu, yaitu data si Penmaru 1980. Karena itu dasarnya kan, awalnya. Kalau masalah SMA, hakul yakinlah kita bahwa beliau memang menempuh pendidikan sekolah menengah atas itu di SMPP itu, yang kemudian berubah menjadi SMA 6 itu kan. Yes, berubah ya. Nah, dari sana dulu kita harus mulai membahas ini dari awal Pak Jokowi masuk kuliah, yaitu di si Penmaru 1980. Si Penmaru 1980 itu. Mungkin teman-teman ya, kita ada yang belum tahu, si Penmaru itu adalah catatan, yaitu anak mahasiswa yang baru masuk di fakultas tersebut, ya.
itu bisa diuji fisiknya Hmm. dari sisi keilmuan forensik bahwa itu majalah itu betul dikeluarkan pada tahun itu. Terlepas perdebatan kita tentang apakah ada ejaan lama, ejaan baru di situ, ada DJ, ada J, ada su itu, Yes. tetapi itu yang jadi pegangan untuk kemudian menyepakati bahwa benar orang ini berkuliah di UGM. Karena itu kan dasarnya, itu awalnya. Kemudian si penmaru itu saya diperlihatkan waktu itu, ini nama-namanya. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada misalkan seperti ejaan lama, ejaan baru, itu juga bukan sendiri Pak Jokowi. Ada juga Joko yang lain tidak menggunakan DJ misalnya, atau Soe tidak menggunakan Soe tapi menggunakan Su. Jadi kita harus sepakat di situ dulu sebagai langkah awal kita untuk membahas ini lebih lanjut kan. Nah, kalau memang benar itu berarti kita masuk kepada proses beliau berkuliah. Karena kan proses Cerdas data loh. awalnya ada, beliau masuk di si penmaru itu. Itu bisa diuji forensik, datanya Nah, ada. Silakan dong. Majalah yang memuat itu pada saat itu masih ada kok sampai hari ini. Kalau beliau ingin menguji sesuai dengan keilmuan beliau ya silahkan. Tapi itu jadi pegangan kita bahwa Pak Jokowi benar masuk. Inilah ya. Mereka itu menolak untuk ngecek semuanya mengenai si penmaru. Mereka fokus ke skripsi. Itu pun sudah mulai kalah telak mereka lewat sajian-sajian yang saya tampilkan di 4 video belakang ya mengenai skripsi. Dan mereka harusnya welcome untuk mendapatkan informasi dari banyak hal. Si penmaru itu khususnya penting banget untuk membuktikan bahwa benar nggak nama Jokowi itu masuk di periode tahun 1980. Tapi mereka menolak untuk ngecek detail guys, karena bagi mereka adalah dasar kebencian. Bagaimana Jokowi pokoknya salah, nggak mau tahu. Jokowi pokoknya salah, titik. Ini kan repot, makanya harus dipenjarakan. Sekarang playing victim lagi. Ya, pada tahun 1980. Deretan namanya ada Pak Andi Pramaria di situ, walaupun salah penulisan nama. Misalkan Pak Andi Pramaria ditulis Pak Anji Pramaria gitu. Tapi Pak Joko Widodo sendiri memang ditulisnya seperti itu. Nah, kalau kita permasalahkan sekarang DJ dengan J itu, ya kita nggak tahu itu mungkin orang tua beliau yang menamakan begitu kan. Kenapa orang tuanya? Karena memang dari data dari SD, SMP, Yang terlahir kan ada. menggunakan J yang nggak bisa dipaksakan ketika kuliah menggunakan DJ, walaupun itu sudah ada pembaruan. Misalkan kita berangkat dari sejarah penggunaan ejaan lama, ejaan baru dari tahun-tahun 1901, 1973. Bisa Pak? Sebentar. Kasih sekian dulu deh. Interupsi. Itu pertama ya. Yang kedua lalu kita masuk ke prosesnya. Proses. Bentar, maaf ya kalau aku skip bentar ya. Sebenarnya saya juga kena kok di masalah ini. Ijazah saya kalau nggak salah entah SD entah SMP. Nama saya kan sebenarnya kan Boyke Butar-Butar kan. Cuma waktu SMP kalau nggak salah, saya buat Boyke Chandra Butar-Butar karena kalau di akte lahir nama saya itu Boyke Butar-Butar, tapi kalau kata mama saya mengatakan sebenarnya nama panjangmu itu ada Chandra. Saya sosok pandai kan, saya tambahin Boyke Chandra Butar-Butar. Bener. Akhirnya sekolah nggak tahu kenapa sekolah waktu itu nggak ngikuti akte lahir. Apa yang saya tulis itulah yang diterapkan. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau saya jadi presiden mungkin akan digugat mungkin. Boyke itu SMP-nya itu palsu. Karena kok ada Boyke Chandra Butar-Butar. Tapi ini kan mengenai zaman waktu itu yang terjadi ya karena situasi aja. Bukan karena kita ingin mencoba memalsukan ijazah kan bukan. Tapi ini yang dipahami oleh si para cenguk-cenguk bangsat ini memang. Dokumentasinya ada, saksi-saksinya masih ada misalnya ketika beliau berkuliah. Oke lah, kita jangan masuk dulu kepada proses beliau selesai kuliah seperti wisuda ataupun ijazah. Jangan ijazah, skripsi jangan prosesnya dulu yang kita buktikan waktu beliau menempuh semester 1, semester 2, atau semester 3. Itu kan beliau ada dokumentasi waktu berada di kelas misalnya. Yang waktu itu masih menggunakan kacamata dan diperdebatkan juga kan. Yang kedua misalkan waktu beliau bersama-sama ekstrakurikuler di kampus gitu misalnya. Waktu beliau mapala apa segala macam. Itu kan ada, artinya prosesnya ada beliau berkuliah itu. Terlepas dari seperti apa kita menerjemahkan hari ini proses itu, tetapi secara dokumentasi ini kan penelitian sejarahnya, pendekatan sejarahnya, tapi itu bisa dibuktikan. Kalau sekarang yang lagi ribut-ribut soal habaib itu kan ada kitab sezaman namanya. Nah kalau ini ya ada kitab zamannya gitu loh, ada saksi-saksi hidup di situ.
Nantilah kita dulu berdebat tentang saksi hidup yang kata teman-teman menuduh bahwa saksi hidup ini banyak dikasih komisaris. Nanti dulu di situ. Nah, baru kita masuk pada hal yang paling krusial. Apa itu paling krusial? Yaitu soal skripsinya. Ya. Kan ini yang sedang diteliti oleh teman-teman bahwa skripsi itu tidak memenuhi unsur keaslian karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya seperti Ponti Roman apa segala macam. Tetapi saya tidak ingin sepenuhnya mengutip pernyataan dari kolega Pak Rismon seperti misalkan Pak Joshua itu, tetapi memang alasannya masuk akal juga. Ada 40 skripsi yang dibuka oleh beliau pada saat itu ketika beliau melakukan penelitian juga, itu dari mulai cover sampai isinya itu hampir persis sama. Ini kalau dari sisi materialnya. Misalkan seperti covernya memang bertulis begitu. Ada juga teman-teman Pak Jokowi itu yang covernya bertuliskan tesis padahal sedang menempuh pendidikan S1. Nah, kan kita harus menyelami masa lalu 40 tahun yang lalu seperti apa. Kenapa bisa seperti ini? Betul. Kemudian soal SOE atau SU gitu. Pak Andi sendiri mengatakan atau teman-teman yang saya temui waktu itu, beliau ini orangnya ditulis SOE di tanda tangan, ditulis SU juga tanda tangan. Nah, terlepas dari kita mau berdebat itu ya, tetapi ini faktanya. Kenapa itu ini terjadi? Fakta? Karena ada beberapa ijazah yang dikompilasi, ada 40 misalnya. Benar, ada yang SOE, ada yang SU. Tapi kenapa beliau tanda tangan? Saya tidak ingin mengatakan bahwa tanda tangan itu harus diuji dulu secara forensik benar atau ditiru atau tidak. Tapi faktanya mereka memang benar-benar memiliki ijazah setelah melalui proses skripsi itu. Mau itu salah, mau itu benar skripsi itu. Tapi kan faktanya mereka lulus. Nah, barulah kita masuk ke proses wisudanya. Wisuda dari Pak Jokowi. Sekarang bagaimana cara membuktikan wisuda itu benar atau tidak? Ya kan tentu kita juga harus mengulik seperti yang tadi skripsi. Data-data sejarahnya. Ada teman-teman waktu angkatan itu ada 88 orang dalam satu angkatan itu. Nah, dalam satu angkatan itu ada terjadi 4 wisuda. Pertama itu wisuda, anggaplah kita sebut ini gelombang ya. Gelombang 1 sekian orang, gelombang 2 sekian orang, kemudian gelombang ketiga sekian orang, dan termasuk gelombang keempat. Dari 88 itu ada 67 yang wisuda. Berarti 67 orang wisuda orang ini kita mau agak suzon lah ya. Suzon pada mereka ini orang yang telah terima duit. Tapi mereka masa 67 harus berbohong? Terlepas dari itu ya, kita mau perdebatkan itu. Tapi saya ingin husnuzon dulu bahwa mereka ini orang-orang yang memiliki integritas juga untuk dapat dipercayai setiap pernyataannya. Nah, lalu kita masuk kepada yang tadi skripsi ijazah yang tadi itu. Itu mereka buktikan, Pak. Ada mereka foto-foto wisuda bersama Pak Jokowi. Bahwa ada 1-2 foto yang beredar di sosial media misalkan, di sana tidak ada Pak Jokowi, ya tidak mungkin juga 88 orang itu ngumpul berbarengan. Tetapi misalkan ada dalam satu gelombang itu yang bersamaan dengan Pak Jokowi, ada. Asli foto itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada nggak di teman-teman seangkatan Ada, Jokowi? Pak. Tunggu dulu, pertanyaan saya belum kelar. Yang juga pakai kacamata, yang nyata-nyata nggak boleh kan pakai kacamata di foto ijazah. Nah, itu juga perlu kita luruskan agar tidak simpang siur aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Menurut saya, Pak, ini menurut saya sepertinya aturan itu tidak baku-baku banget pada saat itu. Kenapa? Karena ada pembuktian dari beberapa kampus, bukan hanya UGM, ada juga yang pakai kacamata pada tahun itu ya. Kemudian dari pihak UGM sendiri, saya dikirimkan foto oleh beberapa orang. Ini orang yang mengatakan dirinya kuliah di UGM. Saya juga pakai kacamata, dia bilang. Itu bisa saya buktikan, Bu. Ijazahnya. Dokumentasi waktu dia ijazah menggunakan pakai kacamata. Ada itu. Nah, maksud saya begini, kalau sekarang kita mengatakan bahwa berangkat dari argumentasi yang ada bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu, berarti data-data orang lainnya juga palsu dong. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu. Kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Kan kita komparatif ini. Kalau sekarang menggunakan kacamata juga palsu, berarti orang-orang yang lain juga palsu dong. Nah, sekarang masalah tangan. Kalau yang lain juga tidak ditandatangani pada saat itu, berarti 44 yang ditunjukkan oleh UGM itu juga palsu dong. Kan ada beberapa yang tidak ditandatangani, Pak. Serius saya. 44 skripsi yang dibuka oleh kolega dari Pak Rismon itu memang ada yang tidak ditandatangani.
Nah, kalau kita sudah masuk pada hal yang tadi secara komprehensif itu mulai dari masuk sampai kuliah itu bisa dibuktikan. Lalu apa yang dikhawatirkan oleh UGM menyampaikan kepada publik bahwa memang benar ini sudah wisuda. Terlepas dari apakah ini yang disampaikan oleh orang yang saat itu bersentuhan secara dengan sejarahnya atau tidak. Tetapi kan secara kelembagaan mereka bisa membuktikan. Bayangkan Pak, ada data-data yang memang tidak dipublikasi seperti nilai-nilai Pak Jokowi pada semesternya, terus pembayaran kuliahnya, itu ada di UGM. Ada itu Pak. Nanti UGM kalau misal diminta oleh pengadilan itu pasti akan menghadirkan. Jadi pendekatan-pendekatan sejarah ini saya memang tidak betul banget tidak terlalu detail gitu untuk mengerti, tapi beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa ini memang harus dilawan. Persepsi-persepsi yang sudah beredar ini memang bisa dibuktikan dengan cara ini. Saya masih penasaran. Jadi aku akan ingat terus nama Dian Sandi guys ya. Ketika nanti dia untuk entah dari partainya dia mencalonkan diri, ini orang cerdas. Berawal dari rasa empati dia kepada Pak Jokowi difitnah, dihina, tapi dia mengatakan ini harus dilawan. Itu keren. Bahkan mungkin dia lebih keren daripada kayak saya ini hanya lewat media, tapi dia hadir untuk melawan dua orang cecunguk bangsat itu keren bagi aku, keren asli. Dan dia tenang, berhasil menaklukkan situasi aja dulu yang ditaklukkan, tekanan ditaklukkan dia, keren. Mas Dian dapat foto ijazah Jokowi itu dari Pak Andi tadi ya? Bukan. Dari siapa? Saya izin untuk tidak membuka dulu dari mana sumber foto ijazah yang saya upload itu. Tetapi saya tadi di belakang dari UGM. Bukan? Tapi saya bisa menceritakan kenapa saya menguatkan keyakinan saya untuk mengatakan itu asli dulu. Nah, tahun 2022 UGM ini pernah melakukan menyelenggarakan acara di mana di situ ada sekitar 30 mahasiswanya pada tahun 1980 itu berkumpul Pak membawa ijazah-ijazahnya. Dokumentasi yang saya publikasi pada tanggal 1 April itu juga sama dengan yang dipublikasi oleh UGM pada saat itu melalui layar yang besar. Ada di berita di CNN, ada di berita di Kumparan. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Simpel Mas. Nggak boleh nggak? Dikit aja. Masih ada. Kalau nggak saya lempar dulu deh. Ya, udah banyak jalan lebar. aja. Nah, Ya. banyak lebar. Bentar aja. Satu kalimat aja. Apa Roy? Banyak banget Terakhir ya untuk Roy ya. nanti. Oh iya udah. Tapi saya simpel aja. Banyak juga nggak apa-apa. Enggak. Saya kasih waktunya. Pak yang sudah gini. Jadi Mas, saya hanya butuh kejujurannya aja. Ya. Apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari Pak Ya udah, Joko Widodo. clear, udah selesai. Ya. Semua yang diceritakan 0 nilainya. Ini testimonium di auditu. Testimonium dia itu apa? Itu ilmu tentang perpanci-pancian. Loh, kok bisa masuk ke panci-panci bang? Ya ini adalah pakar sesungguhnya. Kenapa? Kamu mau bilang bahwa karena itu bukan dari Jokowi, kamu yang bersalah atas semua framing kami, atau semua fitnahan kami, ya kami menanggung. Kau mau ngomong itu, Roy? Pengadilan nggak sebodoh itu, Roy. Hakim nggak sebodoh itu, Roy. Ketika ada orang yang mengatakan, woi, ijazah Jokowi ini asli, saya posting. Kok saya kena hukum? Saya bilang itu asli, nggak kena pasal pencemaran nama baik, fitnah enggak. Saya hanya mengatakan ini asli. Lalu ada orang lain yang mengatakan, enggak kok, itu palsu kok, itu palsu kok. Lah, kok malah orang ini yang sibuk dengan pernyataan saya? Ini kan tentang argumen saya yang mengatakan ini asli. Lu tiba-tiba dengan segampang itu mengatakan, enggak kok, kalau dari foto itu ijazah Jokowi palsu. Ya, lu yang bertanggung jawab atas mulut lu. Makanya, Roy. Kalau kita lihat guys ya, di beberapa video-video Roy Suryo, Rismon, dan yang bergabung dengan PPUA, ya, ada Egy, lihat wajah mereka. Lemes semua, mentalnya kena. Cuma kadang-kadang pas waktunya berbicara, mereka sok-sok semangat. Tapi nggak itu kuncinya. Lihat mereka saat mereka nggak berbicara. Semua lemes. Kayak Rismon berapa kali kayak Rismon garuk-garuk kepala dia. Tapi pas dikasih kesempatan berbicara, baru dia keluar.
itulah orang-orang yang akan menerima karma. Karma, azab apapun itu, mereka akan menanggungnya. Dan saya harap teman-teman yang mungkin yang masih awalnya ragu, jadilah seperti Dian Sandi, ya. Dian Sandi adalah orang yang sempat meragukan. Tapi orang yang meragukan harus mengetahui, harus mencari tahu kebenarannya. Jangan makan sepihak, itu berbahayanya. Teman-teman yang sudah dicekoki oleh Suryo, percayalah, mereka itu sudah kena skakmat, makanya mereka ingin yang terbaru saya akan up juga mengenai keagama, ya. Para alumni dari UGM tiba-tiba mencoba mediasi. Lu kemana aja selama ini, bangke? Lu kemana aja selama ini? Tiba-tiba Jokowi melaporkan, tiba-tiba harus mediasi. Bangke. Itu adalah lobby-lobby yang dilakukan oleh Rosrio and the Gang kepada keagama. Yuk, turun langsung yuk. Karena nggak mungkin kami yang minta maaf. Udahlah keburu malu banget kalau minta maaf. Makanya mereka mencoba pihak ketiga untuk memediasi. Sakit. Muncul lagi Abraham Samad tiba-tiba. Kita kan teman baik Pak Jokowi. Teman baik. Baru muncul lagi siapa? Beberapa yang mengatakan, profesor yang mengatakan Jokowi itu playing victim karena melaporkan ini. Semua sedang diarahkan untuk Pak Jokowi mengampuni. Ada mediasi. Saya adalah orang yang Pak Jokowi, semoga ini didengar Pak Jokowi. Pak Jokowi saya minta, nggak ada kata maaf mengenai ini. Kenapa? Percayalah, orang-orang seperti ini, habis ke Bapak nanti ini, Gibran anak Bapak akan diarahkan serahkan mereka ke Gibran. Entah itu lewat Pupu Papa, entah itu lewat yang kemarin mereka keburkan lewat MK, mereka akan mengarahkan bidikannya ke Gibran anak Bapak. Pak Jokowi, ini semua harus diberantas. Lewat apa? Di penjara. Makasih Bro Dian Sandi, kami bersamamu, ya. Kami siap mengawal bahwa kamu nggak layak tidak masuk penjara. Karena itu statement pribadimu bahwa ijazah Jokowi ini asli. Semangat Bro Sandi, semangat. Thank you guys. Bye-bye.